Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mata kuliah Biologi Dasar dengan judul Keanekaragaman Tumbuhan. Saya, Igusti Ayudiantari Saraswati, sebagai moderator dan penyaji materi keempat. Selanjutnya ada Randy Aprian sebagai penyaji materi pertama. Ada Niputu Verona Patmatia Sanjuani sebagai pemateri kedua. Niputu Risma Ardianti sebagai pemateri ketiga, dan terakhir ada Fiero Agung Saputra sebagai pemateri kelima. Presentasi akan saya mulai dari materi pertama. Untuk penyaji materi pertama, Randy Aprian, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Apa itu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh? Tumbuhan berpembuluh yaitu memiliki struktur akar, batang, daun yang dapat dibedakan dengan jelas. Tumbuhan tidak berpembuluh memiliki struktur akar, batang, daun yang tidak dapat dibedakan dengan jelas. Nah, tumbuhan dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Ciri-ciri dari kingdom Plantae yaitu adalah memiliki jati hijau daun atau klorofil, dapat membuat makanan sendiri yang disebut dengan autotrof, kecuali tanaman parasit, tidak dapat bergerak aktif, memiliki dinding sel, dan memiliki vakuola sel yang besar. Nah, tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat tinggi diklasifikasikan menjadi beberapa divisi, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh contohnya yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang tumbuhan berpembuluh, yaitu contohnya adalah tumbuhan paku. Apa sih tumbuhan paku? Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati, meskipun tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak. Nah, ciri-ciri dari morfologi tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun serta memiliki pembuluh angkut, silem, dan fluim. Contohnya yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan antara tumbuhan paku dan lumut, yaitu kalau lumut itu adalah peralihan antara talus dan kormus, pembuluh angkutnya tidak ada, generasi gametofit yang haploid lebih dominan, sedangkan tumbuhan paku itu memiliki kormus, yaitu memiliki akar, batang, dan daun, memiliki pembuluh angkut, dan generasi sporopit yang diploid lebih dominan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sekian materi dari pemateri pertama. Selanjutnya untuk pemateri kedua, Niputu Verona Patmatia Sanjiwani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan juga tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Yang pertama ada tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae, disebut berbiji terbuka karena biji tidak tertutup oleh daging buah. Umumnya memiliki struktur daun tebal, banyak cabang, tudung daun membentuk konifer atau kerucut. Gymnospermae ini juga dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain yang pertama ada dari divisi Coniferophyta yang memiliki ciri-ciri memiliki tudung daun berbentuk kerucut, alat reproduksi berupa strobilus, dan daun berbentuk jarum. Contoh dari divisi Coniferophyta ini yaitu tanaman pinus. Yang kedua ada dari divisi Caesadophyta yang memiliki ciri-ciri batang tidak bercabang, daun majemuk, tersusun sebagai tajuk di pucuk pohon. Contohnya yaitu tumbuhan pakis haji. Yang ketiga ada dari divisi Ginkgophyta, yaitu pohon dengan tunas pendek, daun berbentuk pasak atau kipas, dan bertangkai daun. Contohnya adalah tanaman ginkgo, yaitu tanaman asli di negara Tiongkok. Yang terakhir ada divisi Gnetophyta, yaitu memiliki ciri-ciri batang memiliki banyak cabang, daun tunggal berhadapan,
Contohnya yaitu tanaman melinjo. Selanjutnya ada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Disebut berbiji tertutup karena biji terbungkus oleh daging buah. Memiliki alat reproduksi berupa bunga sempurna, yaitu diantaranya ada benang sari, putik, bakal buah, bakal biji, mahkota, kelopak, dan juga tangkai. Contoh dari Angiospermae ini adalah dari divisi Anthophyta, yaitu kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di daratan. Namanya diambil dari cirinya yang paling khas, yaitu menghasilkan organ reproduksi dalam bentuk bunga. Contohnya tumbuhan berbunga. Baik, sekian dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian dari pemateri kedua. Untuk materi ketiga akan dibawakan oleh pemateri ketiga, Putu Risma Ardianti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan membahas tentang tumbuhan lumut atau Birophyta. Sebelum itu, tumbuhan lumut merupakan kelompok terbesar tanaman darat yang berjumlah sekitar 25.000 spesies yang berbeda ditemukan di seluruh dunia. Adapun ciri-ciri tumbuhan lumut yaitu tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan lumut hanya mempunyai akar semu berupa rizoid, batang semu, dan daun semu. Rizoid berfungsi untuk melekat pada tempat tumbuh serta menyerap air dan unsur hara. Lumut biasanya tumbuh di tempat yang lembab, basah, atau berair, dan lumut ada yang berbentuk beledu dan ada yang berbentuk lembaran. Kemudian, tumbuhan lumut tidak mempunyai pembuluh angkut, daunnya semuanya kecil, sempit, panjang, dan tidak bertulang daun. Tumbuhan lumut berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk spora dan secara generatif dengan membentuk spermatozoid dan sel telur. Bagian yang menghasilkan spermatozoid adalah antheridium dan bagian yang menghasilkan sel telur adalah archegonium. Selanjutnya saya akan membahas tentang metagenesis atau pergiliran keturunan tumbuhan lumut. Dari skema di bawah dapat kita jelaskan bahwa spora merupakan bentuk awal pada tumbuhan lumut, yang mana setelah spora adalah protonema atau bisa disebut dengan lumut muda, yang berjumlah banyak dan akan membentuk gametofit yang tumbuh sebagai lumut dewasa. Kemudian antheridium dan archegonium yang terletak di bagian puncak dari tumbuhan lumut, yang mana antheridium yang masak akan melepas sel-sel sperma. Kemudian sel-sel sperma berenang menuju archegonium untuk membuahi ovum, dan pada pembuahan terjadi apabila kondisi lingkungan basah. Lalu, ovum yang terbuahi akan tumbuh menjadi sporofit, dan sporofit akan membentuk kapsula yang disebut dengan sporogonium pada bagian ujung. Lalu, setelah sporogonium masak, maka akan melepaskan spora dan tumbuh menjadi suatu berkas-berkas yang disebut dengan protonema. Berkas-berkas ini tumbuh meluas dan pada tahap tertentu akan menumbuhkan gametofit baru, yang mana skema tumbuhan lumut akan terus-menerus berputar seperti itu. Sekian presentasi dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari pemateri ketiga. Untuk materi keempat akan saya bawakan. Tumbuhan paku. Berdasarkan penggolongannya, tumbuhan paku termasuk tumbuhan yang memiliki pembuluh. Ciri-ciri tumbuhan paku yaitu memiliki akar serabut, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga dan daun mudanya selalu menggulung. Daun paku termasuk ke dalam daun majemuk dan memiliki sorus di bagian bawah daun yang sudah dewasa. Sorus berfungsi sebagai kantong spora dan berguna untuk menyimpan spora yang belum matang. Beberapa contoh tumbuhan paku adalah Lycopodium cernum atau paku kawat, Selaginella atau paku raneh, dan Asplenium nidus atau paku sarang kuda. Selanjutnya, pergiliran keturunan atau metagenesis tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Pertama, tumbuhan paku adalah generasi sporofit, yaitu tumbuhan yang menghasilkan spora. Kedua, generasi gametofitnya disebut dengan protalium, berwujud tumbuhan kecil berupa lembaran berwarna hijau, mirip dengan lumut hati, tidak berakar, tetapi memiliki rizoid sebagai penggantinya.
tidak berbatang, dan tumbuh dari spora yang jatuh di tempat lembab. Ketiga, dari protalium berkembang ke antheridium atau gamet jantan dan archegonium atau gamet betina. Keempat, pembuahan mutlak memerlukan bantuan air sebagai media spermatozoid berpindah menuju archegonium. Kelima, pada saat pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina, kedua gamet akan melebur membentuk zigot. Kemudian, zigot akan tumbuh menjadi sporofit yang memiliki akar, batang, dan daun. Sekian materi keempat. Untuk materi kelima akan dibawakan oleh Vieru Agung Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji meliputi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Yang pertama adalah tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka adalah biji tidak terlindungi dalam bakal buah, tidak memiliki bunga sejati, tidak memiliki mahkota bunga, dan organ reproduksi terdapat di stobilus, contohnya melinjo, pakis haji, pinus, dan damar. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tujuan biji tertutup dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Ciri-cirinya adalah biji terlindungi oleh daun buah atau daging, memiliki bunga sejati, dan umumnya berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba. Nah, ciri-ciri tumbuhan monokotil. Ciri-cirinya yaitu mempunyai biji berkeping satu, berakar serabut, ukuran batangnya dari pangkal sampai ujung hampir sama besarnya, umumnya tidak bercabang, tulang daun dan sejajar atau melengkung, biasanya berpelepah, akar dan batang tidak berkambium, bagian bunganya berjumlah 3 atau berkelipatan, dan berkas pengangkut tersebar. Contohnya Oryza sativa atau padi, Zea mais atau jagung, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri tumbuhan dikotil. Ciri-cirinya yaitu adalah berkeping biji 2, berakar tunggang, batang berkambium sehingga membesar dan bercabang. Tulang daun menyirit atau menjari, bunga atau mahkota dan kelopak kelipatan 2, 4 atau 5. Serta tipe berkas pengangkut melingkar teratur dengan tipe kolateral terbuka atau silem dan floem yang dipisahkan kambium. Contohnya mangga, jambu, rambutan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari contoh gambar di kanan. Terima kasih atas waktunya. Untuk tempat dan waktunya saya persilakan untuk moderator.